Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur hingga pada saat ini Tuhan masih memberikan kita kekuatan untuk kita bisa tetap datang kepada Tuhan. Saat ini kita mau menyembah Tuhan, kita mau datang kepada Dia. Kita akan percaya bahwa Allah yang kita sembah, Dia Allah yang selalu memberikan kita kekuatan dan kemenangan yang baru. Ku tidak takut sebab Kau besertaku.
Puji nama Tuhan. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara. Kembali hari ini kita berada di dalam suasana ibadah. Ya, mari kita pergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya supaya tidak ada di antara kita yang tidak diberkati Tuhan. Haleluya. Ya. Dan hari ini saya mengambil satu tema, yaitu hidup tanpa kekhawatiran. Hidup tanpa kekhawatiran, artinya hidup tidak ditandai dengan khawatir. Ya, soal khawatir itu selalu melanda semua orang. Ya, haleluya. Kekhawatiran itu terjadi di mana-mana, ya, dan kepada setiap pribadi. Khawatir itu adalah keadaan takut, ya, ketakutan akan sesuatu yang belum terjadi, sudah ditakutkan. Itu yang membuat kemudian kekhawatiran itu ada di dalam diri ini, ya. Nah, semua orang dalam berbagai golongan, berbagai prestasi, berbagai status, itu pasti mengalami yang namanya khawatir. Ya, sekali lagi, khawatir itu adalah kecemasan, ketakutan sesuatu yang belum terjadi. Ya, nah, tetapi sebagai seorang yang percaya kepada Yesus, kita sudah mengenal Yesus, kita sudah percaya Yesus. Tuhan Yesus pernah berkata di dalam kitab Injil Matius pasal 6 ayat 31 dan 32. Injil Matius pasal 6 ayat 31 dan 32. Sebab itu, kata Tuhan, janganlah kamu khawatir. Janganlah kamu khawatir dan kemudian berkata, apakah yang kami makan? Apakah yang kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ketahui, kata Tuhan, semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi kamu perlu tahu juga bahwa Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Saudara-saudara, ketika kita percaya kepada Yesus, status kita berubah. Dari orang yang berdosa, dari orang yang terhilang, kemudian ketika kita percaya Yesus, kita dijadikan anak-anaknya, anak-anak Allah, anak-anak Bapa yang di surga. Yang Tuhan Yesus berkata bahwa Bapakmu di surga ngerti kebutuhanmu, ngerti keperluanmu. Sebab itu kamu jangan takut. Ya, saudara, ketakutan itu sumbernya ada di dalam hati, ya. Yang sering dilanda dengan ketakutan itu hati, ya. Dan kalau orang sudah khawatir, itu sudah sulit untuk mendongak ke atas. Dongaknya selalu ke bawah, ya. Begitu firman Allah katakan dalam Amsal pasal 12 ayatnya yang ke-25, kekhawatiran di dalam hati, ya, kekhawatiran di dalam hati itu membungkukkan orang. Bungkuk, khawatirnya sedikit, bungkuknya sedikit. Khawatirnya tambah lagi, bungkuknya tambah. Tambah, yang dilihat itu cuma di bawah. Alkitab jelas mengatakan kekhawatiran di dalam hati membungkukkan orang. Tetapi kalau kita mendengar perkataan yang baik, itu menggembirakan kita. Ya,
Haleluya. Nah, saudara, orang Kristen bisa saja mengalami ya kekhawatiran. Tapi kekhawatiran yang dialami orang Kristen itu ada dasarnya. Kenapa dia bisa khawatir? Itulah karena perhatiannya, penghargaannya terhadap firman Allah. Nilai perhatiannya terhadap firman Allah itu perlu diperhatikan. Di dalam Lukas pasal 8 ayat yang ke-14, di situ dikatakan, ya, Tuhan memberikan satu lukisan, memberikan satu gambaran seorang penabur keluar menabur benih. Ada sebagian jatuh di tanah jalanan, sama sekali tidak bisa menghasilkan buah karena burung-burung di udara itu mengambilnya. Yang kedua, jatuh di tanah yang berbatu, tumbuh tapi akarnya nggak dalam. Sebentar kena matahari maka dikatakan tanaman itu layu. Dan yang ketiga, inilah yang saya katakan bahwa yang ketiga ini tumbuh di antara duri-duri. Ya, Alkitab mengatakan dalam Lukas pasal 8 ayat 14 bahwa benih yang jatuh dalam semak duri itu ialah orang yang telah mendengar firman Allah. Dan di dalam pertumbuhan selanjutnya sebagai orang percaya dihimpit oleh kekhawatiran dan oleh kekayaan dan oleh kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak bisa menghasilkan buah yang matang. Saudara, kalau hidup orang Kristen itu hanya memikirkan perkara duniawi, itulah asal muasal kekhawatiran. Orang Kristen bisa hidup di dalam kekhawatiran. Karena apa? Ketika dia mendengar firman Allah, sesudah mendengar firman Allah, maka firman itu terhimpit. Nggak ada pertumbuhan, nggak ada perkembangan, karena hidupnya selalu ditandai dengan kesukaan, kepikiran, masalah duniawi. Ya, sehingga akhirnya muncullah yang namanya kekhawatiran. Tetapi hari ini saya katakan kepada saudara, jangan kamu khawatir tentang apapun juga, karena Bapakmu yang ada di surga itu memelihara kita. Saudara, jangan khawatir. Bukan persoalan makan dan minum, saudaraku, tetapi apa yang terjadi, masalah kasus yang terjadi di dunia ini, Tuhan berkata jangan khawatir. Bapakmu di surga itu ngerti apa yang kamu butuhkan hari ini. Kamu butuh perlindungan, Tuhan kasih perlindungan. Kamu butuh penghiburan, Tuhan kasih penghiburan. Jangan kamu khawatir ya tentang apapun, karena Bapa di surga. Kalau kita sadar kita anak-anak Allah, saudara, kita anak Allah. Bapa di surga itu yang memperhatikan kita. Haleluya. Tetapi bagaimana sekarang pertanyaannya? Bagaimana caranya atau syaratnya untuk hidup tanpa kekhawatiran? Ya, bagaimana syaratnya? Nah, tentu kita cari jalannya, solusinya. Sedangkan kekhawatiran itu tidak pandang bulu, siapapun bisa diterjangnya. Ya, haleluya. Nah, ada dua jalan, dua harga yang harus dibayar. Ya, pertama, carilah kerajaan Allah lebih dulu. Yang kedua, cari juga kebenaran Allah. Nah, itu di dalam ayatnya Matius pasal 6 ayat 33. Tadi 31, 32 mengatakan jangan kamu khawatir apa yang kamu makan, kamu minum, kamu pakai. Itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, tapi Bapakmu ngerti kamu membutuhkan. Cuma syaratnya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah. Haleluya. Sudah dikasih, ditambah lagi. Oh, luar biasa.
Saudara, itu berkatnya double, artinya ditambah itu tidak hanya sekedar dikasih, tapi ditambah itu diberikan lebih. Syaratnya cari dulu kerajaan Allah, cari dulu kebenarannya, maka semuanya akan ditambah. Haleluya. Nah, cari dulu kerajaan Allah. Apa sih kerajaan Allah itu, saudara? Saudara, kalau kita pahami di dalam Alkitab ada dua bentuk kerajaan Allah. Ya, kerajaan Allah itu adalah kerajaan Allah di waktu yang akan datang. Ketika semua atau zaman ini sudah berubah, saudara, semua akan menghadap nanti kehadiran Bapa. Ya. Tapi yang kedua, kerajaan yang bisa dinikmati sekarang. Jadi ada dua kerajaan Allah. Pertama itu akan datang, dan yang kedua itu sekarang. Selagi kita hidup di dunia ini, ya, kerajaan Allah yang akan datang itu adalah tempat kediaman Allah di surga yang penuh dengan kemuliaan. Ya, tempat tinggal Allah di surga penuh dengan kemuliaan. Di dalam Wahyu pasal 7 ayat 9 dikatakan di sana, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Oh, itu nanti akan terjadi di sana, saudara, kalau kita sudah pulang, ya, pulang ke surga, ya, di sana. Haleluya. Dan Alkitab mengatakan tidak ada, dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-13, tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu itu telanjang terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus bertanggung jawab. Nah, saudara, nanti di surga itu tidak semua orang bisa masuk ke sana. Ya, Rasul Paulus sendiri pernah mengatakan dalam surat-suratnya, baik di Korintus, Galatia, dan Efesus, dia katakan daging dan darah ini tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Pemabuk, pesta pora, penyembah berhala, orang sundal, orang cemar, orang serakah, dan penyembah berhala tidak bisa masuk di sana, saudara. Jadi kerajaan Allah ini bukan tempatnya orang berdosa lagi. Ya, nah mungkinkah kita bisa masuk ke sana? Tetapi satu hal yang sangat luar biasa, di dalam Roma pasal 8 ayat 34, di situ dikatakan Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi Dia yang telah bangkit, yang telah duduk atau juga duduk di sebelah kanan Allah, justru Dialah malah menjadi pembela kita. Wow, nggak perlu takut, saudara. Ya, nanti di sorga, kalau kita memang sudah percaya kepada Yesus Kristus, Dia yang telah mati dan telah bangkit dari kematian, Dia menjadi pembela kita. Ya, semua orang yang berdosa tidak boleh masuk, tetapi ketika Yesus yang hadap menjadi pembela kita, saudara, kita lolos. Sebab itu berbahagialah orang yang percaya kepada Yesus, karena Yesus pernah berkata dalam Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Tuhan. Banyak agama di dunia ini, saudara, dan agama itu adalah sebagai wadah di mana orang mencari jalan untuk sampai ke surga. Tetapi hanya satu jalan, saudara, ya. Tuhan Yesus berkata, akulah jalannya, aku kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun melalui agama apapun. Agama Kristen tidak akan pernah membawa kita ke surga kalau kita tidak percaya kepada Yesus.
yang lain masih bingung, tunjukkanlah kami jalan yang benar. Tetapi justru Yesus yang menawarkan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Haleluya. Dia yang jadi pembela kita di sana, saudara, di kerajaan yang akan datang. Ya, ketika semua orang harus menghadap, ya, Allah di sana. Tetapi kerajaan Allah itu tidak hanya kita nikmati pada waktu akan datang. Sekarang ini juga kita bisa menikmatinya. Haleluya. Tuhan Yesus pernah berkata waktu ditanya oleh orang-orang Farisi, orang Saduki, kapan kerajaan Allah datang? Ya, dalam Lukas pasal 17 ayat 20 dan 21 di situ dikatakan bahwa kerajaan Allah itu tidak kelihatan secara jasmani. Juga orang tidak pernah akan mengatakan kerajaan Allah itu, lihat dia ada di sana atau ada di situ. Tidak. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah itu ada di antara kamu. Wow. Kerajaan Allah itu ada di antara kita, saudara. Artinya sekarang ini harus kita nikmati suasana kerajaan Allah yang sukacita penuh dengan kemuliaan di sana itu. Kita nikmati sekarang. Haleluya. Haleluya, saudara ya. Tetapi wujudnya kerajaan Allah itu bagaimana yang sekarang yang harus kita nikmati? Di dalam Roma pasal yang ke-14 ayat. Sebab kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman, saudara. Bukan soal pesta pora. Tetapi kerajaan Allah itu wujudnya adalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh karena karyanya kudus. Jadi tak kala Roh Kudus itu ada di dalam diri kita, maka terjadilah sukacita dan damai sejahtera. Ya, haleluya. Roh Kudus itulah yang membuat hidup ini sejahtera, sukacita. Ya, jadi bukan karena harta benda, bukan karena kekayaan yang kita miliki. Kekayaan itu tidak akan pernah menjadikan kita sukacita, tetapi malah menjadi kekacauan yang ada. Ketika sama-sama miskinnya suami istri saling bergumul berjuang untuk bisa menikmati berkat Tuhan dan akhirnya menjadi kaya, tetapi ketika menjadi kaya terjadilah yang namanya masalah. Bukan malah menjadikan ketenangan. Mungkin saja si istri memboroskan harta benda itu dengan aneh-aneh, belanja tidak pernah berhenti, tetapi si suami sebaliknya memboroskan hartanya, mulai main-main juga dengan yang lain. Ya, haleluya. Saudara, bukan berarti sekali lagi saya katakan tidak boleh kaya, boleh. Kalau kita menyadari bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya untuk dinikmati. Ya. Jadi kerajaan Allah itu wujudnya adalah damai sejahtera yang semuanya dikerjakan oleh Roh Kudus. Kalau hati ini sejahtera, apapun yang terjadi tetap damai, saudara, tetap tenang, tetap sukacita. Ya. Dan lagi wujud yang kedua dari kerajaan Allah itu wujudnya adalah kuasa. Ya, dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 20 dikatakan, sebab kerajaan Allah itu bukan terdiri atas perkataan, bukan hanya kita ngomong soal kerajaan Allah, bukan saja kita bisa nyanyi memuji Tuhan, tetapi wujudnya adalah kuasa, kekuatan, saudara. Yang harus kita bisa menikmati sekarang itu adalah damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu kalau kita menikmati kuasa. Dan kuasa itu adalah tentu kuasanya Tuhan, bukan kuasa kita. Kita nggak punya kemampuan apa-apa, saudara. Ya, haleluya. Di dalam Lukas pasal 11 ayat 20, kerajaan Allah itu bisa menjadi nyata dalam hidup kita kalau kuasa Yesus itu bekerja dalam hidup kita. Ya, Lukas 11 ayat 20. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah,
maka sesungguhnya kerajaan Allah itu sudah datang kepadamu. Wow. Jadi kalau kuasa Allah bekerja mengusir segala kuasa kegelapan di dalam hidup kita, maka kerajaan Allah itu menjadi bahagian. Kerajaan Allah itu datang. Sebab itu saudaraku, kuasa itu hanya dimiliki oleh Tuhan. Carilah kerajaan Allah, artinya carilah hubungan pribadi dengan Tuhan. Jangan merasa diri dia mampu dalam segala perkara, saudara. Kita nggak mampu apa-apa menghadapi apa yang terjadi sekarang ini, semua bingung. Ya, bingung semua. Mana pemasukan berkurang, mana aktivitas berkurang. Waduh, semuanya serba bingung. Tetapi kalau kerajaan Allah itu ada dalam diri kita, sukacita akan menjadi bagian hidup kita. Sebab itu carilah hubungan dengan Allah, saudara ya. Carilah hubungan dengan Kristus. Carilah lebih dulu itu kerajaan Allah ya. Jalinlah hubungan kita dengan Tuhan semakin akrab. Kita tidak hanya mengenal Yesus, menyebut Yesus, 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 tapi kita tidak mengalami hubungan pribadi dengan Allah. Maka kerajaan Allah itu tidak akan pernah terjadi dalam hidup kita. Banyak orang kenal Yesus, saudara. Kalau menyanyi soal Yesus saja gampang, karena nyanyian bisa dihafalkan. Tetapi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan Yesus itu terjalin, saudaraku, sehingga kuasa Allah itu terjadi atas hidup kita. Apapun yang terjadi, kita tetap suka-sukamu Tuhan. Oh, sukacita ada di dalam hidup kita. Ya, haleluya. Jadi yang pertama, carilah ya hubungan kita dengan Allah. Kerajaan Allah itu tidak hanya nanti kita bisa nikmati di sana, tetapi di bumi ini. Sebab itu Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita di dalam doa Bapa kami itu, Bapa yang di surga, ya Bapa kami yang di surga, dipermuliakanlah namamu, jadilah kehendakmu, datanglah kerajaanmu. Wow, datanglah kerajaanmu. Artinya saudara, supaya kita menikmati sukacita. Haleluya. Ya, kita menjalinlah hubungan dengan Tuhan. Saudara, jangan lupa beribadah ya. Memang hari-hari ini kita dibatasi ibadah kita, tetapi masih ada kesempatan kita mendengar firman Allah. Gunakan kesempatan ini untuk mendengar firman Allah. Ya, perhatikan dengan seksama hubungan dengan Tuhan, baik secara kebersamaan kita, hubungan kita nampak dalam ibadah, secara pribadi kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Nah, yang kedua tadi dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari kebenaran. Haleluya. Bukan kebenaran diri sendiri, saudara ya. Merasa dirinya sendiri benar. Bukan. Kebenaran ini bukan satu tindakan, saudara ya. Tetapi yang dimaksudkan di sini, carilah dahulu kebenaran. Itu adalah kebenaran Allah. Di dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat 17, di situ dikatakan, kuduskanlah mereka di dalam kebenaran. Kuduskan di dalam kebenaran, kebenaran yang mampu menguduskan. Dan firman-Mu itu adalah kebenaran. Haleluya. Jadi yang dimaksudkan di sini, kebenaran itu adalah firman. Jadi bukan saja kita mencari hadirat Tuhan di dalam doa penyembahan kita, tetapi satu langkah lagi supaya semua ditambahkan kepada kita. Carilah dulu kebenaran, carilah dulu firman. Dengar firman-Nya ya saudaraku. Haleluya. Tetapi bukan sekedar firman, saudara ya. Banyak orang ibadah itu salah. Mau mendengar firman Allah itu bukan mendengar firman Allah yang benar. Dia akan lebih suka beribadah di tempat itu karena pendetanya lucu, suka humor, suka melawak. Aduh, salah saudara, salah.
Bukan kita kemudian hanya mendengar bagaimana seorang pengkhotbah, seorang pendeta itu menceritakan keberhasilannya, kesuksesannya. Aku bisa terbang ke sana, aku bisa terbang ke situ, berapa kali terbang. Bukan itu. Carilah kebenaran, carilah firman Allah. Dikatakan tadi, firman Allah yang mempunyai kuasa untuk menguduskan kita. Memang sakit, saudara. Dengar firman Allah yang mengoreksi, menguduskan diri kita, itu memang sakit. Tidak ada seorang pun yang senang. Sebab itu kalau gereja itu penampilan firman Allah yang disampaikan adalah firman Allah yang membentuk hidup kita, itu paling jarang dikunjungi, nggak banyak anggotanya. Tetapi kalau hanya yang lucu-lucu dan berkat-berkat yang disampaikan, bagaimana kesuksesan pendetanya, aduh, berbondong-bondong mereka yang datang. Tapi firman Allah katakan, kuduskanlah mereka di dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Dikuduskan di dalam kebenaran. Firman yang menguduskan, saudaraku ya. Sehingga apa? Kalau kita dikuduskan, kita digarap, kita dibentuk oleh firman Allah, saudara tahu, ada satu yang istimewa yang diberikan kepada kita dalam satu tempat, satu wadah. Ya, dalam Efesus pasal 2 ayat 19 dan 20 dikatakan di sana, demikianlah kamu sekarang, bukan lagi orang asing dan bukan lagi kamu sebagai pendatang, perantau. Ya, melainkan kamu sewarga, kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Kita anggota keluarga Allah, saudara. Satu keluarga, satu ikatan darah, darahnya darah Yesus. Ya, bagaimana kita bisa ditempatkan di sana? Ayat selanjutnya mengatakan, yang dibangun di atas dasar fondasi yang benar. Itulah dasar para rasul dan para nabi. Dasar dari para rasul dan nabi itu adalah ajaran, itu adalah firman. Dasarnya adalah firman dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Jadi ajaran itu, pusat yang diberitakan adalah Yesus. Jadi kalau kita ingin, saudaraku, Bapa di surga itu memperhatikan kita, carilah kebenarannya. Itulah firman Allah yang menguduskan. Dan firman itu sendiri sebenarnya adalah Yesus. Karena dia adalah firman yang telah menjadi manusia. Dan tidak hanya menjadi manusia, Alkitab mengatakan dia tinggal di antara kita. Haleluya. Kita dijadikan anaknya, kita dijadikan anggota keluarga Allah. Itu sebabnya kita berbahagia, saudara. Mungkin kita dikucilkan oleh keluarga yang dari memang darah daging manusia ini, keturunan manusia ini, tetapi di dalam Yesus kita satu keluarga di dalam Tuhan, yang sama-sama diperhatikan oleh Tuhan. Haleluya. Ya, jadi jangan kita menjadi sedih hati dalam hidup ini ya. Firman Allah itu sendiri sebenarnya adalah Yesus Kristus, ya. Dan kalau kita menghargai firman Allah, ya, apalagi firman Allah yang mengarahkan hidup kita, waduh, manfaatnya besar, saudara. Gede manfaatnya. Ya, dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16, di situ dikatakan segala tulisan yang diilhamkan, diwahyukan oleh Allah. Segala tulisan yang diilhamkan itu adalah firman. Ya. Dan dikatakan memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara, kalau kita mendengar firman Allah, aduh, manfaatnya besar, saudara. Tapi tentu firman Allah yang kita hargai sebagai firman Allah yang menguduskan. Ya, manfaatnya untuk mengajar,
Orang yang diajar itu dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak ngerti menjadi ngerti. Ya, haleluya. Dulu kita tidak paham tentang apapun, tetapi ketika kita rajin mendengar firman Allah, maka saudara-saudara, kita jadi mengerti. Ya, bahkan perkara-perkara rohani kita jadi paham, saudara. Pengetahuan duniawi itu aja berkisar masalah ilmu-ilmu di dunia ini saja, tapi untuk dunia akan datang mereka nggak ngerti. Dan yang kedua, untuk menyatakan kesalahan. Seringkali kita nggak ngerti ya saudara, apa yang kita lakukan salah itu, wah tabrak aja, ya hantam saja. Tetapi ketika kita mendengar firman Allah, kita ditegur, kita dinyatakan, ditunjukkan kesalahan. Hei anak-anak, jangan berani ya sama orang tuamu. Nah, dulu kita nggak ngerti, anggap saja karena kita sudah punya gajian gede, kemudian orang tua itu tidak dihargai, tidak dijunjung tinggi, disepelekan, padahal tanpa orang tua kita nggak ada. Tetapi ketika kita mendengar firman Allah, hei anak-anak, hormati orang tuamu di dalam Tuhan, khususnya apalagi kalau orang tua itu di dalam Tuhan. Hormati, hargai, kenapa? Supaya panjang umurmu. Resepnya gampang sebenarnya, panjang umur, tidak perlu minum obat yang aneh-aneh yang macam-macam. Hormati, hargai orang tuamu yang khususnya di dalam Tuhan. Haleluya. Firman Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, dan untuk memperbaiki kelakuan. Kita seringkali berusaha untuk memperbaiki dan dandani kelakuan kita, tetapi apapun ilmu yang ada di dunia tidak akan pernah, saudaraku. Dan kelakuan itu nanti akan berakibat fatal sampai di surga. Tapi yang bisa dandani, yang bisa membentuk hidup kita cuma satu, adalah firman Allah. Sebab itulah cari kebenarannya, cari firmannya, saudaraku. Haleluya. Ya, dahulukan kerajaan Allah. Cari hadirat Tuhan, hargai firman Tuhan. Ya, kalau kita menghargai firman Allah, kita memiliki kebenaran, dan kebenaran itulah yang membuat hati kita bersukacita. Di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 32 ayat 17, di situ dikatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran itu ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Di mana ada kebenaran, di mana ada firman yang kita hargai, saudaraku, maka akan tumbuh damai sejahtera dalam hidup kita. Karena kerajaan Allah itu wujudnya bukan soal makan dan minum, tapi kebenaran, damai, sejahtera, dan sukacita. Dan itu diawali tatkala kita menghargai firman Allah. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan. Tenang, saudaraku, apapun yang terjadi, tenang. Loh, tenang itu bukan karena kita mampu, tidak, karena kita memiliki Tuhan yang memelihara hidup kita. Amin. Ya, dan akibat kebenaran itu, saudara, ada ketentraman, bukan hanya sebatas 1 bulan 2 bulan, tetapi untuk selama-lamanya. Haleluya. Luar biasa firman Allah. Kalau kuasa Allah itu dinyatakan, iblis yang membuat kita gelisah, membuat kita sakit, membuat kita bermasalah, diusir. Kalau aku mengusir setan dengan kuasa Allah, kata Tuhan, maka kerajaan Allah itu sudah datang kepadamu. Dan kalau damai sejahtera itu kita miliki, seperti firman Allah katakan, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Haleluya. Tidak perlu kita minta, Tuhan Bapa kita yang di surga ngerti kebutuhan kita. Hari ini, saudara, kita diberitahukan, ya, jangan kita hidup di dalam kekhawatiran. Ya, walaupun kekhawatiran itu bisa datang kepada siapapun, melanda siapapun juga, tetapi bagi orang yang mendahulukan Tuhan, bagi orang yang mendahulukan firman-Nya, maka tidak ada yang namanya kekhawatiran.
karena Bapa di surga menolong kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Bapa di surga, hari ini penghiburan terjadi atas hidup kami. Dan penghiburan itu datangnya dari firman Allah yang kami dengar hari ini. Terima kasih Tuhan, kami tahu jalan keluar untuk bisa menikmati hidup yang damai, sejahtera, sukacita. Tidak ada lagi kalau kami mendahulukan Tuhan dan mendahulukan firman. Terima kasih hari ini kami sudah mendengar firman-Mu. Biar kiranya firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi akan menjadi bahagian di dalam hidup kami. Berkati semua yang punya kesempatan mendengar pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dan segala puji hormat kemuliaan hanya bagi Bapa yang ada di surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.